Berdoa selesai. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran kita ada absen ya? Iya, Ibu. Oke, absen yang pertama. Oke, yang pertama Miski, Ici, Desi, Wan adanya, Satria, Michelle, Liana, Ana, Rian, Yulita. Oke, berarti kita ada semua ya? Iya, Ibu. Sekarang dulu. Nah, jadi ada yang mau kita hari ini tentang apa? Oke, pintar. Terima kasih, Bisnis yang bacanya. Jadi kita hari ini belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita yang mau bertanya dulu. Kira-kira ada Pancasila dalam Pancasila? Coba lihat. Oke, di pertama. Sekarang pertama ya, sebutkan Pancasila dalam Pancasila. Dari yang pertama kita bunyinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, rakyat yang dipilih kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita hari ini? Iya. Oke, semuanya boleh. Jadi kita ada sedikit hari ini mengenai pelajaran kita hari ini. Nah, jadi semuanya ada sedikit ya kalau ibu bilang. Kalau ibu bilang sila satu beradab itu mana ada yang disebut utamanya itu saja. Sila dua kemanusiaan, sila tiga persatuan, sila empat musyawarah, sila lima keadilan. Ngerti ya jadi? Ngerti. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sila satu ketuhanan, sila dua kemanusiaan, sila tiga persatuan, sila empat musyawarah, sila lima keadilan. Semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Oke, jadi silakan kita itu yang sudah setiap baca. Jadi penerapannya itu yang pertama cinta tanah air dan gotong royong. Jadi ada yang tahu tidak kalau contoh kita cinta tanah air itu sebenarnya apa? Apa? Mengikuti wacana. Oke, cinta. Sekarang itu spesifik. Kalau teman-teman yang tidak mengamalkan Pancasila dan cinta tanah air itu
itu seperti yang bisa baca tadi. Nah, itu penerapannya itu musyawarah mufakat, kesepakatan, dan dimaksud keputusan. Nah, itu contohnya misalnya kita itu kan berada dalam kelompok. Nah, misalnya ketika dia memberikan pendapat, jadi kalian juga harus menerima pendapat dari dia. Begitu juga yang lain. Nah, terus misalnya ketika kalian berdiskusi, memberikan pendapatnya, jadi kita harus menerima pendapatnya juga. Harus menghargai pendapat orang lain. Nah, yang terakhir silakan ya baca yang terakhir. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berfokus pada pemerataan kesejahteraan, keadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta sikap peduli terhadap sesama. Oke, betul ya, yang sila yang kelima itu seperti yang kita baca tadi. Jadi contoh penerapannya itu ada sikap hemat, kerja keras, dan juga menghargai orang lain dan memberi bantuan. Nah, kerja keras di sini misalnya ketika teman-teman itu ketika teman di sekolah, dia itu harus belajar kerja keras dengan belajar. Misalnya ketika ibu memberikan ujian, dan teman itu tidak boleh menyontek, kerja keras harus belajar agar tidak menyontek. Kalau teman-teman itu bisa belajar sendiri, tidak menyontek, itu teman-teman sudah mengamalkan hasil Pancasila yang kelima. Terus memberi bantuan kepada yang membutuhkan juga, terus sikap hemat, dan pernah menghargai hak orang lain. Nah, oke, sekarang aku mau tanya. Dari gambar simbol-simbol yang di depan ini, kira-kira gambar simbol yang sila yang pertama itu gambar yang mana? Bintang. Jangan berlaku dari khas kompak. Yang pertama itu apa? Bintang. Sila yang berapa? Pertama. Sila yang kedua apa? Gambar apa? Yang sila yang ketiga? Posisi. Sila yang keempat? Sila yang kelima? Jadi teman-teman tadi sudah melihat yang dipaparkan di Smart TV. Jadi yang berikut juga akan berikan tugas kepada adik-adik. Nanti kalian bentuk dalam kelompok. Nah, berisi Destri ini Satria sama Vincent kelompok 1, Liana, Ana sama Rian kelompok 2, Ici, Yulinda sama Rizky kelompok 3. Jadi ibu akan memberikan lembar kerjaan kalian. Nanti yang misalnya yang nanti kalau ibu tanya yang rapat keluarga itu harus cari teman yang keluarga. Yang ada ini bukan keluarga. Kalau yang masyarakat nanti cari yang masyarakat boleh di sekolah. Benar? Benar. Oke, ini anaknya. Ini Rian, Rizky, Yulinda. Silakan cari teman-teman kelompoknya. Ayo masing-masing. Oke, sekarang kalian kerjakan itu. Terus nanti kalau kalian sudah kerjakan, kembali lagi kelompok yang apa masih ingat yang dibagi nomor apa? Kalian jelaskan itu di teman-teman anggota kelompok. Kalau itu nanti ibu suruh yang kelompok ini juga, yang kelompok sekarang ini ada kasih satu. Bukan yang kelompok awal yang duduk ini ya. Oke, kerja sudah. Sudah. Oke, sekarang silakan kembali lagi ke kelompok sebelumnya. Kembali lagi ke kelompok pertama. Nah, kalian jelaskan yang sudah kalian dapat di kelompok yang kedua tadi, jelaskan ke teman-teman masing-masing. Apa yang kalian dapatkan di situ? Kembali lagi ke kelompok yang kedua. Ibu melihat dan berjawaban setelah itu silakan kalian lanjut presentasikan di depannya. Ini yang dibutuhkan apa? Ini lingkungan masyarakat. Oke, nanti satu dari kalian, nanti kalian harus untuk presentasi. Untuk masing-masing kalian bagian ini ya. Ini lingkungan apa? Nanti kalian baca ya masing-masing. Yang ini kelompok apa? Keluarga ibu. Coba ibu lihat jawabannya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Jadi
menjaga toleransi saat ada kegiatan keagamaan, misalnya menjaga ketenangan ketika atau membantu tetangga yang sedang mengadakan perayaan keagamaan. Yang kedua, nilai kemanusiaan yaitu yang pertama membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, misalnya sakit atau mengalami musibah. Yang kedua, bersikap sopan, tidak berkata kasar, menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan status. Yang ketiga, mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti, bakti masyarakat, atau penggalangan dana untuk korban bencana. Dan yang ketiga adalah menjadi persatuan. Yang penerapan itu yang pertama, menjaga kerukunan antar warga meskipun berbeda suku, budaya, atau agama. Yang kedua dari penerapannya, mengibarkan bendera merah putih saat hari besar nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Yang ketiga dari penerapannya itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Contoh penerapannya yang pertama, mengikuti rapat warga dengan sikap terbuka, memberikan pendapat secara sopan, dan bersedia menerima keputusan bersama. Contoh penerapannya yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Yang kelima itu adalah nilai keadilan. Penerapannya yaitu menggunakan fasilitas umum secara tertib agar semua warga bisa merasakan manfaatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan adil bagi semua. Sekian dari informasi pengumuman. Oke, kita Oke, semuanya tadi sudah belajar. Karena kalian juga sudah mendengar juga, jadi semua yang ibu sudah lihat jawabannya kalian, kalian sudah presentasikan. Jadi kita menunjukkan semangat kalian. Oke, bagaimana rasanya kalian? Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, jadi kita tadi sudah belajar bersama tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi juga sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kalian di rumah atau di lingkungan masyarakat atau di sekolah, kalian harus mengamalkannya dengan baik. Misalnya tadi seperti yang sudah dikasih contoh, kalau ada teman yang berbeda agama harus menghargai, tidak boleh menolakkan teman yang berbeda agama. Terus ketika ujian juga tidak boleh menyontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Terus menghormati orang tua. Terus apa tadi? Yang kalian rasakan di keluarga. Ketika bepergian jauh harus berdoa bersama di keluarga. Jadi intinya kita itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama adik-adik yang sudah belajar ya. Nanti kalau sudah pulang sampai di rumah jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik, oke? Oke, kalau kalian sudah selesai, minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, ini saya silakan. Oke, ada sikap yang lain ya, kita mau berdoa untuk pulang. Oke, terima kasih Binte. Sama kita sudah mengakhiri pelajaran kita. Kita tekan dulu untuk kita selesai. Oke, silakan pulang ya, adik-adik. Terima kasih.